Jadi sekarang kita ada di Pondok Pesantren Darussunnah. Di sini adalah maha santri, khususnya putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Ramadan. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Pendidikan Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kami di sini ada tugas dari mata kuliah Tafsir Pendidikan mengenai metode pembelajaran dalam Al-Quran. Dan sini juga saya sudah bersama dengan saya Muhammad Faiz. Bang saya di sini sebagai murid di Madrasah Darussunnah yang ditugaskan Pak Kepala Madrasah untuk menemani teman-teman sekalian. Kamu boleh tahu dari kapan berdirinya pesantren Darussunnah? Untuk berdirinya sejak 1997, yang mana didirikan oleh Profesor Dr. Yajian Subuhu. Pada waktu itu pondok ini hanya dikhususkan untuk mahasiswa saja. Seiring berjalannya waktu, mungkin beliau karena pemikirannya sangat bagus gitu dan memikirkan bahwa pemikiran itu ternyata harus ditanamkan sejak dini. Makanya beliau mendirikan Madrasah Darussunnah mungkin sekitar tahun 2008. Dan intinya Ustaz ya, ini apa saja sih penerapan dalam metode pembelajaran Al-Quran yang Ustaz atau tenaga didik sini terapkan di pesantren? Ya, jadi untuk penerapan yang kita aplikasikan di sini itu untuk kelas hafalan sendiri, metodenya biasanya ada kelas baca, kelas tahsin, kelas tajwid, dan kelas hafalan. Untuk kelas baca sendiri kita cek dulu nih para mahasiswa khususnya apakah bacaannya itu ketika pas testingnya itu dilihat di pengkelasan apakah dia layak di kelas hafalan atau tahsin atau itu atau kelas baca, maka dicek dulu. Untuk kelas baca sendiri biasanya di sini di kita minimal baca surat-surat pendek, kita lihat bacaan panjang pendeknya. Setelah itu kemudian apabila dia sudah bagus bacaannya bisa naik ke kelas tajwid. Jadi diperhatiin tajwidnya, bagaimana hukum bacaannya, dipahamilah apa itu yang dibaca panjang pendeknya, hukumnya bagaimana sukun dan tanwin atau sebagainya. Setelah itu misalnya sudah tahu dasar-dasarnya, naik lagi ke kelas tahsin. Jadi tahsin itu nanti ketika tajwidnya sudah bagus, tahsin itu kan memperbagus suara, melantunkan ayat Al-Quran dengan indah. Nah, maka di situ kita ada kelas tahsin. Jadi bacaan yang udah tajwidnya bagus, nanti mungkin sambil dibimbing bacaannya, lagamnya kayak gimana atau lain sebagainya. Setelah itu nanti kita lulus tahap penjaringan 3 tadi kan ya, baca, tajwid, tahsin, dan terakhir itu kelas hafalan. Jadi untuk kelas hafalan sendiri yang dasar di sini ya tentu juz 30 ya. Juz 30 itu sudah wajib banget gitu. Jadi minimal buat awal anak pondok itu minimal udah hafal juz 30 itu udah di luar kepala. Dan nanti setelah juz 30 selesai biasanya anak-anak itu meneruskan ke surat-surat pilihan. Jadi untuk surat pilihan ini misalnya ada surat Al-Kahfi, surat Yasin, kemudian ada juga surat Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, kemudian masuk ke surat Al-Waqi'ah, Al-Rahman, dan juga ada surat Al-Mulk. Oke, baik. Jadi sesuai dengan memahami karakter dari sini, Ya, masih anaknya dulu baru nanti tahap lain. Selanjutnya bagaimana sih tenaga didik ini menerapkan metode pembelajaran yang efektif di dalam kelas? Oke, untuk metode efektif tersendiri ya, setiap guru itu biasanya berbeda-beda dalam menerapkannya. Misalnya kalau saya sendiri, untuk saya di kelas saya kan saya kebetulan kelas baca sebelumnya. Jadi untuk kelas baca sendiri penerapan efektifnya saya coba dulu nih setiap siswa itu baca ngeliling gitu. Per orang itu satu ayat. Apabila ada yang salah ya kami perbaiki. Kemudian sebelum baca ayat bareng-bareng, sebelum baca ayat orang itu satu-satu, nanti maju tuh. Sebelumnya pun kita baca surat Al-Waqi'ah dan Al-Mulk bareng-bareng supaya yang minimal anak-anak yang tadinya diam kan kalau baca mendengarkan yang lain. Nah, sebelum itu kan supaya mereka baca bareng-bareng supaya mulutnya bergerak gitu. Jadi supaya fokus dulu. Kayaknya sebelum baca satu-satu kita awalnya sebagai prolog yang baca surat Al-Mulk. Adapun yang lain untuk pusat-pusat yang lain metode penerapannya
biasanya ada kelas hafalan itu mereka wajib menghafal per malamnya itu biasanya minimal banget ya 1 halaman kelas hafalan. Karena di sini kan orang-orang yang berpotensi lah ya, biasanya dia itu bisa menghafalnya itu lebih dari 1 halaman per malam itu. Untuk hafalan sendiri di sini kan jadwalnya itu maghrib, pada maghrib maksudnya, pada maghrib sampai qobla isya. Dan di situ ada kelas, istilahnya kelas awuran. Nah di situ anak-anak ada yang menghafal yang mana minimalnya 1 halaman, dan ada yang lebih bahkan kemarin di sini ada kelas 6 sekarang atau kelas 12 MA yang mana dia itu basicnya bukan dari pesantren satu dari sini, malah awalnya dari sini dari kelas 1 MTS atau kelas 9 MTS, kemudian dia sampai kelas 12 MA atau kelas di sini itu MA. Nah dia itu sampai menyelesaikan 30 juz untuk angkatan sekarang. Bahkan angkatan-angkatan sebelumnya di sini ada beberapa orang yang sudah mengamankan 30 juz itu sendiri. Jadi di sini walaupun fokusnya kitab dan juga bahasa, akan tapi Al-Quran diperhatikan dalam hafalan, bacaan, dan juga taksir. Jadi di sini juga bukan hanya pesantren aja ya, Sir? Betul. Ada hafalannya, ada basic kitabnya, ada basic bahkan bahasa sehari-hari. Baik, Sir. Mungkin selanjutnya saya mau bertanyakan Ustaz, mungkin kata-kata yang kurang berkenan dan juga memaafkan, dan terima kasih banyak atas waktunya Ustaz meluangkan untuk saya bisa mempelajari. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak juga kepada adik-adik yang sudah menyempatkan ke Darussunnah. Semoga tugasnya berjalan lancar dan selesai ya. Saya bersama santrinya. Terus namanya siapa kak? Maka nama saya Ahmad Hamdani. Dari mana kak? Saya berasal dari Cianjur. Dari Cianjur juga, kakaknya dari Cianjur ya kan? Di sini saya mau tanya, selama kamu di sini, kamu tuh pas kakak belajar itu apa sih kak? Motivasi saya belajar itu karena orang tua saya memberikan motivasi, yaitu lebih baik kehilangan masa muda kalian karena belajar daripada kehilangan masa depan kalian karena kebodohan. Itu motivasi saya selama ini. Sekarang tahu pondok pesantrennya dari mana sih kak? Saya tahu pondok ini dari saudara saya karena sejak dulu saudara saya itu apa namanya ini telah menjadi bagian alumni dari sana. Sekarang beliau udah sarjana apa? Alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi guru pengajar dan atau privat di kalau nggak salah itu di Tangsel. Berarti lulusan sini tuh lumayan bagus-bagus ya, alhamdulillah. Jadi kan kakaknya ini masih kelas 5 ya, terus sekarang dengan kelas 2 SMA. Nah, kakak di sini ada rencana kuliah atau enggak kak? Insya Allah saya ingin kuliah karena itu tujuan saya itu selain ingin kuliah yaitu ke luar negeri untuk komisial. Kalau kakaknya di sini, kakaknya mau lanjut ke Mesir buat melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya sesuai dengan apa yang udah kita jadi selama ini kan ya. Oh baik, pasti mungkin saya hanya itu saja. Nantinya apa